Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, kita yel-yel semangat belajar terlebih dahulu. Misal, ibu mengatakan selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa dicoba ya. Selamat pagi, 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 luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semangat sekali, terima kasih. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan interaksi? Ada yang tahu? Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan bahas interaksi ini terlebih dahulu. Anak-anak, yang dimaksud dengan interaksi adalah adanya timbal balik antara kelompok A dan kelompok B untuk mempengaruhi hal-hal baik, misalnya seperti tingkah laku, pola pikir, dan sebagainya. Anak-anak, interaksi ini sendiri dapat berupa seperti pertukaran, pengalaman, pemindahan, pertukaran informasi, pemanfaatan fasilitas, dan perdagangan internasional. Anak-anak, interaksi ini dapat dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang kita laksanakan pada saat ini adalah interaksi tidak langsung. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa interaksi ini sendiri terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu adanya faktor saling melengkapi. Yang dimaksud dengan faktor saling melengkapi di sini adalah karena adanya kebutuhan suatu wilayah yang tidak terpenuhi. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, mereka membutuhkan kebutuhan seperti sayur mayur, buah-buahan, tetapi sayur mayur dan buah-buahan ini adanya di pergunungan. Yang kedua yaitu kesempatan. Nah, di mana kesempatan ini terjadi adanya pilihan yang lebih baik, sudah tersedianya alternatif untuk memperoleh suatu barang atau produk yang sama. Dan yang ketiga yaitu keadaan, di mana keadaan ini dapat diserahkan atau dipindahkan untuk memenuhi suatu interaksi yang tidak memadai, sehingga adanya interaksi antara kelompok A dan kelompok B. Karena kita sudah bahas mengenai interaksi, nah selanjutnya kita akan mempelajari interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang dimaksud dengan interaksi dengan lingkungan alam, di mana manusia menyesuaikan dirinya dengan alam. Contohnya, hidup dengan sumber makanannya, di mana manusia menyesuaikan dirinya bercocok tanam di musim penghujan, dan waktu berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial, di mana proses sosial ini adalah suatu interaksi yang mempengaruhi antar manusia. Proses sosial ini sendiri terjadi dikarenakan adanya interaksi sosial. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, anak-anak, interaksi sosial itu sendiri merupakan hubungan antar manusia atau perorangan atau kelompok manusia. Dalam interaksi sosial harus adanya timbal balik antara kedua belah pihak.
Artinya, kedua belah pihak interaksi ini harus memberi tanggapan dan merespon. Dalam interaksi sosial dapat mempengaruhi dan terjadi apabila adanya kontak sosial dan komunikasi. Yang ketiga yaitu interaksi manusia dengan lingkungan budaya, di mana interaksi ini manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia memiliki sikap toleransi yang tinggi dan manusia kecenderungan berkehidupan berkelompok dan bermasyarakat. Anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat perlu kita ketahui mengenai perilaku, aturan, nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat. Nah, anak-anak seperti perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat itu merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, kebudayaan itu sendiri adalah unsur penting yang harus dimiliki manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat seharusnya mengetahui aneka ragam kebudayaan-kebudayaan manusia agar dapat mempengaruhi keberadaan kita untuk mengetahui aturan-aturan masyarakat tersebut. Hal ini bertujuan agar kita mudah dan bisa diterima oleh kelompok masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Yang dimaksud dengan lingkungan ekonomi merupakan sebuah kegiatan perekonomian. Faktor yang mempengaruhi kegiatan perekonomian ini yang pertama ekonomi pemerintah, yang kedua sumber pendapatan manusia, dan sumber ekonomi yang tersedia. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan ekonomi dikarenakan setiap aktivitas kita selalu menggunakan perekonomian atau lingkungan ekonomi seperti barang dan jasa. Anak-anak, cukup sampai di sini. Tadi kita sudah bahas mengenai interaksi dan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi yang baru. Untuk hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu penjelasannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.